Oke, selamat pagi menjelang siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian berikan kesehatan selalu, teman. Oke, teman ya, di kesempatan kali ini gue akan coba untuk update ya seputar news XRP, teman ya, atau Ripple yang memang selama ini kita tahu ya masalah dengan SEC itu nggak kelar-kelar dan bahkan banyak drama banget. Nah, kira-kira perkembangannya seperti apa gitu, teman ya? Karena terakhir gua update SRP itu beberapa minggu yang lalu, itu kan dia kayak mau ngajuin sidang dan ada banding kalau nggak salah ya. Kalian bisa cek video gua updateannya sebelumnya ya. Nah, kali ini kita akan coba untuk lihat ya seputar news Ripple dan SRP ini, dan kita nanti juga akan coba cek price actionnya seperti apa ya. Jadi ini seperti itu. Oke, jadi seperti biasa sebelum kita lanjut untuk pembahasan, jadi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel gua, silahkan subscribe dulu ya teman. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya ya. Dan buat teman-teman juga yang mungkin belum join di grup Tele, silahkan join di situ juga. Setiap harinya gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan sentimennya. Jadi gue rasa kalian gak bakal ketinggalan. Dan gue juga sering kali share airdrop free gratis yang bisa kalian klaim. Dan itu semua nanti linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Oke, jadi kita langsung aja untuk cek marketnya seperti apa gitu teman ya. Oke, di sini gue udah masuk di CMC, di coin market cap ya teman. Kita lihat untuk Fear and Greed Index saat ini berada di level 57 ya, dan dimana ini memiliki status netral. Dan kita lihat market cap dari seluruh cryptocurrency saat ini mencapai 2,34 triliun ya. Jadi market cap ini jauh lebih tinggi daripada market cap cryptocurrency sebelumnya, karena memang saat ini banyak sekali ya proyek-proyek baru ya, meme-meme baru yang mencoba untuk meramaikan market cap dari cryptocurrency ya, terutama pertumbuhan meme dari Solana ya teman ya. Dan akhir-akhir ini juga dari TON juga teman ya. Otomatis itu kan juga ngesumbang ya volume market cap dari cryptocurrency. Kita lihat market cap cryptocurrency saat ini turun 2,14% teman. Oke. Nah, untuk volume rata-rata 86 billion US dollar teman. Nah, kalau kita melihat bagaimana kondisi market saat ini, kita kan juga bisa lihat ya dari dominance ya, atau Bitcoin dominance. Kita lihat untuk dominasi market cap cryptocurrency saat ini tuh masih berada dominasi market capnya dari Bitcoin teman. Artinya para whale, para pemain-pemain besar itu masih cenderung bermain di Bitcoin ya. Kita lihat hari ini dominasi market capnya baru 57,13%, Ethereum hanya 13,64% ya. Artinya dari kecenderungan whale atau kecenderungan pemain-pemain besar itu masih berada di volume Bitcoin semua ya, belum ke Ethereum apalagi ke altcoin, intinya seperti itu. Jadi kalau kalian berharap kapan allocation, ya itu masih lama ya. Market cap dominan aja masih 57,13% di Bitcoin ya, seperti itu ya. Oke, dan kita lihat teman-teman, Bitcoin juga terkoreksi ya 1,78% dalam kurun waktu 24 jam, menempatkan harganya masih di 67 ya. Kemarin sempat turun di 66 teman-teman ya, kemarin sempat turun di 66, saat ini naik lagi ya, itu di 67,25% ya. Oke, dia seperti itu ya sekilas mengenai kondisi market saat ini teman ya. Dan saat ini memang fluktuasi harganya memang nggak dipungkirin itu dipicu dari katalis ya, yang dimana itu disebabkan bentar lagi kan ada pemilu ya di bulan-bulan November. Dan kita lihat di sini gue kutip dari Calling Rock ya teman ya, di mana peluang Donald Trump untuk memenangkan pemilihan umum meningkat 2 poin pada platform taruhan politik Polymarket ya. Kalian bisa lihat teman-teman ya, rating dari si Trump itu lebih besar daripada si Harris ya. Artinya apa? Artinya memang sentimen yang cukup bullish itu sudah ada di depan mata ketika memang benar-benar Trump nantinya di bulan-bulan November nanti bisa memenangkan pemilihan umum pemilu di AS teman ya. Gue yakin banyak nanti akan spekulasi besar yang akan datang. Makanya ada beberapa yang tanya, bang ini udah kuartal 4 tapi kok gak naik-naik. Tunggu dulu cuy, tunggu ya. Ini katalis masih di depan, ya. Pemilu AS ini gue rasa nanti akan menimbulkan banyak spekulasi yang akan memicu volatil dari market cryptocurrency ya teman. Itu menurut gue pribadi dan pandangan gue pribadi. Ya gue berharapnya Trump menang ya. Agar apa? Agar regulasi kripto di AS serta fluktuasi harga kripto cukup segera meningkat ya. Mengingat sebentar lagi kita sudah menyambut tahun baru 2025 ya. Kurang hitungan beberapa bulan teman. Santai, tenang. Oke.
Dan terlebih dari itu, teman ya, kita lihat di sini untuk perkembangan total value lock ya dari all chain, kita lihat didominasi masih Ethereum ya. Jadi Ethereum itu memang rajanya smart contract yang nggak bisa dipungkirin. Memang protokol-protokol yang ada di dalam atau di atas jaringan Ethereum cukup banyak banget ya, teman. Dan kita lihat ya, kedua masih diduduki oleh jaringan Tron ya untuk mengenai total value lock, ketiga Solana, BSC di sini nomor 3 dan Base nomor 4 ya. Selebihnya untuk Bitcoin di sini malah dia di peringkat berapa nih? Di peringkat 4 6 7 ya, 7 ya. Yang kedua yang ke 6 ada Arbitrum, kelima Base ya. Di sini untuk Sui itu malah peringkat terakhir ya. Polygon juga nih, teman. Polygon masih kecil banget ya. Kayaknya protokolnya agak sedikit ditinggalkan gitu ya, kalah bersaing teknologi-teknologi terbaru ya, teman. Itu seperti itu. Ini untuk total value lock yang bisa kita lihat. Kalian bisa lihat ya, Polygon nomor 10, Aptos 11 dan masih banyak lagi ya. Ini Blaze Core ini nomor 17, teman ya, yang kemarin gue infoin bahwa Core ada peningkatan TVL ya, bahkan Stack itu kalah dengan Core TVL-nya. Jadi makanya gue kemarin kalian bisa pantau-pantau harga Core ya, teman. Karena kemarin kan nyentuh ATH-nya di berapa? 4 dolar ya, 4 dolaran. Ya mudah-mudahan bisa menyampai lagi ya ke sana ya. Amin. Oke, intinya seperti itu, teman ya. Kita lanjut ya, karena kita tadi kan ingin ngebahas SRP. Nah, bagaimana untuk perkembangan SRP? Melihat kemarin kan katanya akan ada sidang lagi, dan sidang itu akan pihak AS itu ngajuin banding, SEC itu ngajuin banding. Nah, ini dua hasil ya. Kepala Hukum Ripple ungkap harapan terbaik SEC dalam banding SRP, teman ya. Dari sini kita bisa lihat ya, Kepala Hukum Ripple yang bernama Stad Alderoty berbagi perspektifnya, katanya tentang peraturan hukum yang sedang berlangsung antara Ripple dan Komisi Sekuritas AS ya, atau Bursa Amerika itu yang disebut SEC. Dalam sebuah postingan Twitternya, dia tuh bilang, teman-teman ya, Alderoty menekankan bahwa hasil banding SEC memungkinkan terbatas pada dua kemungkinan ya. Satu, pengadilan banding sirkuit. Kedua, akan menegaskan putusan hakim distrik analisa Torres atau akan memperluas putusan tersebut ya, teman. Katanya sih pengadilan distrik 2 akan menguatkan hakim Torres atau memperluas putusannya. Harapan terbaik SEC dan harapan itu masih jauh adalah penangguhan penahanan, teman. Jadi gue rasa, teman ya, untuk kasus SEC versus Ripple ini masih dramanya tuh masih panjang ya, kalau menurut gue pribadi sih, teman ya. Karena di sini kita melihat bahwa pengadilan distrik 2 itu akan menguatkan hakim Torres atau memperluas putusannya. Jadi ketika putusannya itu diperluas, otomatis kan itu menimbulkan celah yang bisa dimaksimalkan oleh si SEC untuk melakukan banding dan bla 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 lain-lainnya. Ya intinya ingin SRP itu kalah, intinya seperti itu. Padahal nyatanya banyak dari beberapa pengajuan atau beberapa sidang itu memang udah dimenangkan Ripple sebenarnya. Tapi gue nggak tahu ya kenapa si SEC itu benar-benar berontak banget ingin mengalahkan si Ripple ini. Intinya dengan berbagai dalih atau cara. Ya itu yang gue lihat selama ini, teman ya. Makanya gue bisa bilang bahwa ini dramanya kayaknya akan makin panjang deh ya, atau masih sedikit panjang. Intinya seperti itu. Tapi nggak hanya itu, teman ya. Ini juga datang ya kabar bagus ya, katanya Ripple menerima persetujuan prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan Dubai atau DFSA, teman ya. Jadi persetujuan DFSA ini membuka layanan pembayaran menyeluruh Ripple di Uni Emirat Arab ya, meningkatkan operasi di Timur Tengah. Jadi Uni Emirat Arab, teman, dengan persetujuan DFSA-nya itu membuka peluang nih untuk Ripple dijadikan alat pembayaran di seluruh UAE ya, atau Uni Emirat Arab. Hal ini adalah kabar yang bagus ya. Karena apa? Karena infrastruktur Ripple akan dipakai oleh seluruh operasi di Timur Tengah atau di Uni Emirat Arab. Wow ya, ini nggak main-main cuy ya, ini nggak main-main ya. Ripple akan diadopsi sekelas Uni Emirat Arab, teman ya. Memang kita tahu selama ini Uni Emirat Arab itu membuka peluang inovasi ya, teman ya, nggak seperti AS gitu, teman ya. Makanya Donald Trump ketika terpilih itu kan pernah dia notice ya, bahwa gue kalau kepilih itu Gary itu akan gue pecat ya, atau ketua SEC itu akan gue pecat kan gitu. Makanya gue bisa bilang ya, mendekati pemilu AS ini benar-benar sangat akan pesat banget pertumbuhan spekulasinya ya. Nah, kita lihat saat ini Trump unggul daripada Harris ya. Kemungkinan kalau Trump menang, ini akan menjadi push harga
untuk cryptocurrency itu sangat-sangat besar. Itu kalau menurut pandangan gue, dan tetap dior teman ya, jangan telan mentah-mentah info yang gue sampaikan karena ini menurut pandangan dan analisa gue. Oke. Oke, terlepas dari ini kita akan coba untuk cek langsung aja ya untuk price actionnya dari si Ripple atau si XRP ini. Ya, sebelumnya memang kita udah bahas ya mengenai price action dari si Ripple ini, teman sebentar. Jadi di video live gue kemarin memang gue menganalisa bahwa Ripple ini masih memungkinkan untuk mengalami suatu koreksi, yang dimana kemarin gue targetin di area berapa nih ya? Di area 0,529 kalau kalian ingin masuk ya teman. Tapi memang dia itu masih sejalur ya, apa yang gue bilang, dia masih akan konsolidasi naik turunnya. Kalau misalkan ada penurunan itu di area sekitar 0,5 ya, di kepala 0,5 teman ya. Ya ini masih satu jalur lah, bisa dibilang masih satu jalur yang bisa kita lihat untuk pola-pola dan pergerakan market dari si Ripple itu sendiri gitu teman. Oke, bentar ya, kita akan coba cek bagaimana untuk pergerakannya di time frame 1D untuk market si Ripple teman. Oke, di sini kita bisa lihat teman ya bahwa penurunan dari market Ripple ini bisa dibilang masih ngebuat suatu base ya teman ya, sebelum mungkin nantinya dia akan memulai rally lagi ya ketika memang ada sentimen yang cukup bagus. Tapi melihat dari infonya kita bisa melihat ya bahwa Ripple ini teman ya masih akan memulai drama baru lagi ya, karena masih keputusannya itu belum jelas dari pihak hakim tadi teman ya, intinya seperti itu. Dan kita akan coba cek dulu dari beberapa market dari si Ripple ini apakah memungkinkan untuk saat ini tuh mengalami suatu kenaikan atau bahkan penurunan ya. Di sini kita bisa lihat teman ya, meskipun dari segi MACD time frame 1D ini gue belum melihat sama sekali bahwa adanya konfirmasi penurunan untuk si XRP, tapi paling nggak di sini kita sudah bisa melihat teman ya bahwa ini sudah ada warning nih cuy teman-teman ya. Di sini kita bisa melihat di sini sudah ada warning ya, atau candle merah yang kebentuk, meskipun dari MACD belum konfirmasi akan adanya penurunan, tapi di sini sudah ada warning. Jadi ini menunjukkan akan adanya indikasi koreksi ya dari segi harga market dari si XRP itu sendiri. Tapi koreksi besar enggak ya, kita tinggal tunggu aja konfirmasi dari MACD-nya, intinya seperti itu ya. Oke. Dan kita juga bisa lihat dari KDJ-nya ya teman ya. KDJ-nya saat ini memang posisi bisa kita bilang posisinya udah di atas ya teman, udah di atas, dan ini sudah mulai mengalami suatu penurunan teman. Oke, di sini gue bisa bilang teman ya bahwa kondisi dari si KDJ ya, atau siklus perubahan harganya itu masih sangat memungkinkan bahwa XRP itu masih bisa terkoreksi ya teman. Oke. Dan kita akan coba cek juga dari segi RSI. Nah, RSI-nya ini memang kita lihat dia masih berada di bawah level 50. Ya, artinya dia mau sebenarnya berusaha sih, masih berusaha untuk nge-break level 50 RSI ya, agar di titik aman lah paling enggak. Tapi memang nyatanya memang ini masih terperangkap ya di 46, 45, 48, masih terperangkap di sini. Jadi untuk RSI-nya naik atau harganya naik itu kita butuh demand. Nah, kira-kira nanti kita tinggal lihat nih demand-nya itu memungkinkan nggak untuk kenaikan gitu ya teman. Coba kita akan yang terakhir kita akan coba cek dari si demand-nya si XRP ini gitu teman. Nah, kita lihat dari demand apakah memungkinkan atau enggak ya, kita bisa lihat sendiri di sini ya bahwa demand saat ini rata-rata di time frame 1D itu lebih banyak ke penjualan. Artinya kalau kita berharap bahwa Ripple saat ini tuh akan mengalami suatu kenaikan, itu kayaknya agak sedikit susah gitu teman. Oke. Jadi gue bisa bilang ini Ripple akan terkoreksi ya, mungkin masih konsolidasi ya dalam dia ngebuat base ini gitu teman. Ya kita artinya di sini kita bisa lihat ya area mana yang kemungkinan bisa kita gunakan untuk entry gitu teman. Oke, dan di sini kalau gue cek ya dari segi Fibo memang di sini gue bisa katakan bahwa area yang pas untuk kita entry Ripple itu ada di area sekitar 0,52 ya. Seperti target gue tadi ya di 0,52 sampai di 0,51. Ya di area sinilah pokoknya ya kita bisa entry. Ini dia gue rasa akan ngarah di 0,382 Fibonacci kalau gue cek dari segi Fibo ya. Jadi gue rasa untuk si pergerakan Ripple ya ini memungkinkan masih bisa mengalami penurunan gini teman. Itu yang gue lihat ya. Terlebih juga gue lihat di sini teman ya bahwa ini dia udah ngebuat suatu apa namanya
sumbu-sumbu lilin yang cukup panjang ada 2 biji. Artinya kan di sini ada tekanan yang cukup tinggi untuk market Ripple ya di rate sekitar 0,55 sampai di 0,56. Ya, ini tekanan cukup tinggi dan rata-rata saat ini penjualan. Artinya ini mendorong kemungkinan harga market Ripple itu akan mudah ke push ke bawah ya, atau kedorong ke bawah ya, ada tekanan lah intinya sebetulnya. Jadi area yang pas mungkin buat kita entry itu ada di 0,51 ya teman. Kalau saat ini masih di 0,54. Jadi buat yang mau masuk ya tunggu aja marketnya, itu seperti itu ya teman. Ya itu tadi analisa gua dari market SRP time frame 1D teman. Oke teman ya, sebelumnya gua akan ngenalin buat teman-teman semua. Kali ini gua akan ngenalin apa itu startup mining dari Get.io teman ya. Jadi startup mining ini teman ya, kita itu bisa melakukan staking teman token-token baru yang ada di Get.io ini teman ya. Dan kita bisa berpeluang untuk mendapatkan income gitu teman. Nah, di sini stakingnya cukup fleksibel teman ya. Bisa dibilang ini adalah staking fleksibel. Artinya sewaktu-waktu kalian mau unstaking itu bisa. Intinya seperti itu ya. Nah, di sini juga kalau kalian lihat teman ya, untuk total stake-nya itu udah 314 juta US dollar dan dana yang terkumpul udah 1,47 billion dan sudah ada sekitar 47 proyek ya. Jadi biasanya karena ini kan masih dalam satu kategori startup dari Get.io ya, namanya ini startup mining, kan ada Get.io startup, startup mining dan startup tugas ya, atau tax startup teman. Nah ini kategori startup mining ya. Di sini biasanya koin-koin baru atau token-token baru yang akan ke listing di Get.io biasanya mengadakan event staking ini di startup mining teman. Oke. Nah di sini kita bisa lihat ya, ada AIK ya, ada Cirrus dan masih banyak token-token atau koin-koin yang akan datang yang akan melakukan mining startup ini gitu teman ya. Nah kita bisa lihat di sini teman ya, salah satunya ini yang lagi akan datang itu si Cirrus sama si Cross teman ya. Jadi Cross ini adalah Ethereum layer 2 yang dia lebih bergerak di platform AI ya, untuk fokus ke game dan periklanan. Itu ya seperti itu, namanya Cross protocol ya teman, atau Cross token teman ya, dimana dia ngelontorin sekitar 2,6 juta koin teman ya di Get.io mining ini untuk bisa kalian klaim dengan cara mengikuti startup mining teman. Nah di sini kebetulan masih akan datang ya teman, ini kebetulan masih akan datang. Nah di sini teman, kalian bagaimana untuk startup mining untuk Crosscoin ini bang? Oke, jadi di sini ada dua option teman ya untuk kalian bisa melakukan startup mining ini teman ya. Ini periode stakingnya itu 21 hari, jadi agak lama kalau ini teman ya. Tapi lumayan ini ya, ini L2 teman koin ya. Nah di sini teman ya, kalian bisa dan kalian akan mendapatkan cross teman. Untuk APR estimasinya ini belum kelihatan ya, karena ini masih akan datang. Ini akan staking akan segera hadir 1 hari 7 jam ya. Kita tinggal tunggu 1 hari 7 jam, maka ini staking miningnya ya, mining startupnya akan dibuka. Kita bisa staking cross, mendapatkan cross, dan kita bisa staking BTC dan mendapatkan cross teman. Oke, jadi ada dua opsi. Kalian bisa staking cross mendapatkan cross, bisa staking BTC mendapatkan cross. Itu ya seperti itu. Dan masing-masing batas staking individunya itu banyak ya. Ini ada 10.000 juta miliar triliun bahkan ya, 10 triliun cross teman. Ya yang bisa kalian staking. Terserah kalian mau staking berapa. Dari sini periode 21 hari dengan kalian berbagi kumpulan hadiah 2,6 juta cross. Misalkan di cross ini kalau kita klik ya. Nah, kalau kita klik di sini muncul seperti ini, teman-teman ya. Nah, di sini teman, nanti kalau kalian staking itu akan muncul di sini ya, kalian staking berapa cross dan hadiahnya nanti akan muncul di sini, teman. Oke, intinya seperti itu. Nah, kalau untuk unstaking kalian bisa tukarkan di sini ya. Karena ini belum dibuka, teman ya. Kalau belum dibuka jadi gue nggak bisa pencet-pencet lebih luas lagi karena ini baru dibuka satu hari 7 jam lagi baru akan dibuka. Dan enaknya lagi kalau kita mengikuti staking di startup mining ini teman ya, itu hadiah rewardnya itu per jam masuk teman ya. Jadi kalian bisa cek di wallet spot kalian atau bisa cek yang tadi gue unjukin di sini tadi teman ya. Itu ya seperti itu ya.
Dan di sini kalian juga bisa staking Bitcoin. Kalian tinggal klik aja. Tapi kalian juga bisa tonton video-video gua yang membahas staking ini. Intinya kalau kalian klik di sini ya, nanti kalian akan muncul tampilan berapa cross yang akan kalian staking. Habis itu kalian klik konfirmasi. Cuma itu aja sih, ya. Nah, di sini juga kalian bisa klik BTC, berapa BTC yang akan kalian staking. Kalian langsung klik konfirmasi. Dengan kalian harus mengetahui ya periode stakingnya 21 hari, dan ini termasuk staking fleksibel teman ya, dan hadiah rewardnya itu per jam. Setelah kalian staking per jam itu hadiah rewardnya masuk, intinya seperti itu. Nanti untuk linknya gue sediain semua di kolom deskripsi ya, jadi kalau misalkan ini udah dibuka kalian langsung tinggal klik aja, intinya seperti itu ya teman. Oke, jadi mungkin itu aja teman ya mengenai updatean news seputar Ripple teman ya, yang tadi udah gue bahas teman, dan banyak sekali yang udah gue bahas, bahasan TVL dan lain-lain teman ya. So, bagaimana menurut kalian mengenai perkembangan Ripple selanjutnya? Apakah nantinya ini dramanya makin menguat, dan apakah drama Ripple ini akan segera selesai teman? Ya, kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Namun tetap sebelum gua akhirin video ini, di sini ada disclaimer on dulu ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini, semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena sekali subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.